Ya, benar XY ya. Ini kita ke paling bawah dulu. Ya. Nah, kemarin itu belum kita tambahkan perletakan ya. Kita tambahkan dulu perletakannya ya di blok ya. Di blok. Ini kebetulan saya sudah tambahin perletakan. Ya, jadi setelah di blok ya, jadi yang ke blok biasanya itu yang apa ada titik kolomnya ya, kan memang di situ kita taruh perletakannya ya di bawah titik-titik kolom ya, di assign terus join terus restraint. Oke, sudah itu karena ini kemungkinan pakai pondasinya pondasi dalam ya, kita pilih yang jepit. Nah, jepit ini sendi, ini roll, ini tidak ada peletakan ya kalau saya. Nah, ya, jadi nggak ada peletakan. Kalau roll ya, ini di 3 dimensi ya. Translationnya cuma 3. Seperti itu. Ini ya. Translationnya semuanya dijepit, ditahan ya, gitu. Kalau ini semuanya yang ditahan. Terus kita klik apply atau langsung oke juga boleh. Karena ini saya sudah pasang ya, saya sudah assign join restrainnya atau peletakannya, saya langsung close aja ya. Nah, biasanya nih titik-titik ini enggak, kalau untuk unselect ya di escape aja kalau misalkan masih ada ya. Terus yang kedua ya, berikutnya kita akan buat diafragma ya. Jadi kalau buat diafragma nanti terus join terus constraint. Ini saya sudah assign diafragmanya. Ya kita ulang aja ya biar jelas. Cara deh masuk lagi. Ya, belajarnya di diap 1 gitu. Boleh diganti misalkan desa salah.
Terus constraint aksisnya tetap Z, koordinat sistemnya global ya. Ini kita rigid aja, nggak usah semi rigid ya. Jadi ini nggak usah dicentang, yang dicentang ini. Jadi di setiap level ya, di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu berbeda diafragmanya. Ya, jadi bukan satu gedung satu diafragma ya, tapi tiap lantai satu diafragma gitu. Terus di sini kita klik OK ya, di sini OK ya. Kalau kita apply dan terus coba ya, belum muncul. Coba kok dia belum muncul ya. Ulang lagi ya, analyze, join, constraint. Ini udah muncul nih kelihatannya. Soalnya udah D10. Kita coba lihat assign, join, balik lagi constraint. Nah, udah muncul nih ya. D0, D10, D5. Nah, ini biasanya dia namakan sendiri berdasarkan levelnya ya, atau ketinggiannya gitu ya. Jadi ini lantai 0, lantai 1, lantai 2 ya kan, lantai 3 dan seterusnya, ini berdasarkan ketinggiannya ya. Nah, ini kan sudah terdefine ya. Kita lihat di bawah sini. Nah, di bawah sini ini nggak perlu ada diafragma ya di paling bawah ya, karena ini pas di perletakan ya. Jadi kita hapus saja constraint-nya yang paling bawah ya, define, delete yes, terus klik OK, lagi. Ya, polosan dulu ya. Terus kita lihat nih ya, di lantai 1 kita display dulu, terus join ya, constraint, name-nya berarti lantai 1 yang ini ya. Terus kita OK atau apply boleh. Nah, kalau sudah ada tanda hijau-hijau seperti ini ya, berarti dia sudah ada diafragmanya di sini. Kalau kita up lagi ke atas, nah ini nggak ada. Kenapa? Karena kan sudah beda lantai. Kalau ini kan hanya di lantai 1 ya, lantai atasnya tuh kita mau lihat yang D19 ini, lantai 2. Kita OK ya, ini hilang ya. Ini kan lantai pertama sih ya, di sini ya. Terus kita up lagi, nah ini ya. Atau kita bisa ya, klik. Sudah. Sekarang diafragmanya sudah jadi ya. Kita akan masukkan loadnya atau bebannya. Nah, di sini
Di sini saya pakai contoh. Nih ya, saya pakai contoh di sini aja ya. Jadi untuk SIDL ya, yang akan kita input itu yang SIDL saja ya. Yang deadlock itu kemarin kan gini, kita sudah isi dia, define load pattern-nya itu self multiplier-nya itu dead ya, itu 1 kan. Jadi kita nggak perlu, jadi kalau kita sudah ganti, misalkan nanti redesign lagi terus kita ganti dimensinya, nanti beratnya mengikuti ya. Nah, berat itu nanti dijadikan load gitu. Untuk dijadikan load nanti nggak perlu kita input, perlunya hanya kita masukkan ke kombinasi aja nanti ya. Nah, kalau untuk SIDL superimpose dead load tergantung desain dari masing-masing ya. Bisa ditambahkan bahannya, dihitung sesuai berat jenisnya masing-masing ya. Misalkan kalau di sini ini pakai lantainya menggunakan keramik gitu ya, gitu ya, misalkan sini ya. Terus nih lantai dia bilangnya ubin tapi ini keramik ya, keramik ya sekitar segini. Nanti itu banyak ya, kalau itu dicari aja, misalkan ada website tokonya, atau misalkan pakai granit gitu ya. Nah itu ada juga ya biasanya di toko-toko, atau mungkin tanya di Google ya, di Google aja itu ada muncul. Jadi berat jenis granitnya berapa tinggal disesuaikan. Misalkan kalau pakai granit gitu ya. Jadi kan memang bahan bangunan untuk interior apalagi ya bermacam-macam sekali ya. Jadi sesuai dengan desain yang ada saja. Nah, tapi kalau mau diikutin seperti ini oke aja ya, karena ini sudah lumayan lengkap ya. Misalkan ada mechanical electricalnya, ada plafon, penggantung ya, terus ada adukan spesinya untuk lantai ya, terus ada berat keramiknya itu sendiri ya, itu bisa ya, bisa diikuti ataupun ditambahkan sendiri bisa gitu ya. Tapi di sini yang kurang itu adalah ininya, apa sih namanya, biasanya tuh ada partisi ya, partisi mungkin dari GRC gitu ya, itu bisa aja dimasukkan ke berat SIDL di pelat lantai, asalkan dikonversi ke meter persegi ya, karena kita kalau memasukkan load atau beban ke pelat lantai itu meter persegi ya. Kita coba ya,
Kita mau masukkan untuk plat lantainya. Plat lantai kita sama ya, tipikal. Nah, biasanya ini juga tergantung nih dari desainnya. Tipikal kalau untuk latihan aja nih, untuk gedung kita ini kita buat tipikal aja dari lantai pertama sampai lantai ke-7 ya. Jadi sama bebannya, beban deadload-nya atau superimpose deadload. Kita select dulu properties, area sections, terus kita pilih pelat, terus select. Nah, otomatis pelatnya semua terselect. Terus kita assign, terus kita masuk ke sini, area loads, uniform shell. Ini dia. Ada lagi yang masuk, tunggu. Terus kita load pattern kita sudah kita define kan, jadi kita tinggal pilih di sini SIDL, superimposed deadload ya. Uniform load-nya kita ambil contoh aja di sini ya, nanti dihitung sendiri ya. Terus di laporannya nanti harus tampak perhitungannya juga ya, total SIDL-nya berapa ini, 106 kg per meter persegi. Nah, ini kilonewton ya. Boleh dikonversi langsung atau misalkan kita ganti di sini bisa juga. Mana yang lebih gampang ya? Kalau sudah dikonversi langsung boleh, diganti di satuannya di sini dulu ya boleh. Area loads, uniform, superimpose deadload, koordinat sistemnya global ya, load directionnya gravity. Ini koordinat sistemnya bisa diganti ya. Jadi kalau misalkan ada beban miring misalkan ya, searah sumbu lokalnya itu juga kita bisa ganti dia menjadi lokal ya. Terus load directionnya gravity, loadnya 100 sekian tadi ya, 106 ya. Ini ada pilihannya, optionnya add, replace, delete. Kalau delete kita mau, misalkan kita sudah input seperti ini, oh ternyata salah yang kita input, kita bisa delete ya. Kalau replace berarti ya mengganti ya. Kalau add mungkin oh ada tambahan nih, kita belum, misalkan tadi ya belum mau masukkan berat GRC gitu ya, atau model partisi yang lain, kita bisa add di sini gitu ya. Kalau ini kita masuknya reply aja dulu, boleh apply, boleh oke langsung ya. Gitu. Nah, akan tampak seperti ini. Kalau kita klik kanan di bagian platnya, kita klik close, SIDL sudah masuk. Ini ya. Oke. Terus kita pilih untuk pelat atap ya. Select lagi. Area section, pelat atap, kita select. Close ya. Ini udah terselect nih di atas. Sini dulu, makanya lepas dulu sepatunya. Sepatunya lepas dulu. Lepas dulu, taruh. Enggak, biar. Taruh, lepas dulu. Nah, sini ya. Ini kayaknya SIDL-nya udah dimasukin, nggak apa-apa ya. Nah, terus assign lagi.
area logs uniform shell Ih, masa SIDL. Nah, kita lihat tadi contohnya aja ya. 90 kg per meter persegi. Nah, 90 itu. Kita oke langsung atau apply terus oke. Simpen dulu. Mana aja. Terus kita klik kanan. Udah masuk. Wah, ya. Lalu, nah di sini juga ada kalau untuk pasangan dinding ya, baik dinding batako gitu ya atau bata merah, itu kita input ya dalam meter panjang ya. Misalkan kalau ini dia sudah kita ubah dulu sebentar. Tolong. Ada habis. Ada yang masuk. Oh, udah. Kalau di sini batako itu 250 kg per meter kubik ya. Tingginya 4 meter. Berarti tebalnya dibuat berapa ya? Tebalnya 20 cm. Ya, berarti 250 kali 20 kali 4. Ini ngerti ya? 250 kali 20. Jadi kan ini kan per meter kubik. Tebal batakonya itu 20 cm. Kan kita harus masukkan ke meter. Susah di sini ya saya coretnya. Betul. Saya coret sini lah ya. Batakoan gini ya. Pasangan dinding gitu ya. Tebalnya 20 cm gitu ya. Kalau Kairos udah bisa. Kalau di sini BJ-nya itu 250 kg per meter kubik. Nah, kita jadikan ini per meter kubik ya, artinya satu kecil nih, satu kali satu itu 250 kg kan beratnya. Nah, punya kita itu kalau yang di paling bawah ya, dindingnya kan 4 meter ya. Berarti di lantai 1 ya, itu kan dindingnya 4 meter. Tapi itu masuk ke ring bulb. Berarti kita tinggi 3 meter ya, lantai 2. Nah, lantai 2 itu tinggi 3 meter berarti lotnya yang akan kita masukkan berarti 250 dikali tebalnya 0, berapa tadi? 2 ya, cm dikali 3 meter. Nah, gitu ya. Jadi nanti yang akan kita masukkan itu kalkulator. Lagi. Jadi ini. 150
Tunggu nih. Ya. Tadi saja nggak usah manja. kilogram per meter. Ini Bisa coba gimana Pak? lot kita ya. Tunggu. Belum. Bisa dulu. Angkat badannya. Angkat tangannya ke atas. Nah jadinya nanti kalau misalkan pasangannya bukan batako, bata merah gitu ya, nanti ada sendiri BJ bata merah berapa, nanti dikalikan dengan BJ-nya itu ya gitu. Kalau ini sebagai contoh untuk batako ya, berarti 150 kg per meter gitu. Iya, boleh. Nah, Sepeda aja. ini ini kan karena kita sudah define ini, kita mau masukkan apa beban apa dindingnya ya, beban dindingnya kita mau masukkan tadi yang 150 kg per meter ya. Nah biasanya dinding itu kalau misalkan di gedung gitu di tengah tuh ada beberapa section aja yang pakai pasangan batako gitu tadi ya. Kalau yang pasti itu ada di luarnya saja ya, di perimeternya ini. Yang lainnya biasanya tuh apalagi untuk kebutuhan kantor gitu ya, itu pakainya apa sekatnya ya, kalau misalkan itu pakai GRC atau mungkin pakai apa partisinya berupa kaca gitu ya. Nah itu yang tadi masuk ke beban lantai gitu. Nah adapun misalkan kalau yang pakai apa pasangan dinding gitu ya, itu mungkin di perimeter di sini. Jadi nggak semuanya, biasanya seperti itu ya. Kecuali kalau misalkan bikin apartemen gitu ya. Apartemen kan udah pasti nggak mungkin sebelahnya tuh bukan pasangan apa namanya bata atau pasangan batako ya. Jadi disesuaikan dengan fungsi bangunannya juga, atau kalaupun sudah punya desainnya ya, desainnya itu bisa kita jadi acuan untuk kita memasukkan lotnya gitu ya. Nah, sementara ini saya anggap pasangan dindingnya itu hanya ada di perimeternya saja gitu. Jadi yang saya klik itu bagian luarnya aja. Atau nanti ketiban. Gitu lagi kayak tadi. Pelan-pelan. Terus assign. Oh, ini saya hanya contohkan yang untuk lantai ini ya. Yang di bawahnya nanti diklik juga sama ya, perimeternya juga. Di assign. Nah, terus ini kita pakai frame loads. Terus distributed. SIDL, load type-nya segala macam ini sama, uniform load-nya tadi 150. Nah,
gitu ya. Terus bisa apply, bisa langsung oke. Coba kita lihat sudah masuk belum dia. Udah masuk ya ini. Kalau misalkan mau diperlihatkan, mau di show di grafiknya di sini ya, di permodelannya itu di frame. Oh, bukan di sini, sorry. Display, elemen load, frame, ada. Oh, sorry. Ini ya, SIDL versus nggak kelihatan, mungkin dia ini ya. Nah, kita lihat lagi. Biasanya sih dia kelihatan garis-garis. Oh, atau dari samping ya. Lupa sih. Nah, sudah kelihatan ya. Kayak gitu. Nah, ini yang di bagian paling depan di sini nih. Oke, nanti ini akan diinput ke semua sini ya. Di bawahnya juga. Oke, itu untuk SEDL. Ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, saya lanjut ke live load ya. Select dulu live load ini untuk yang bawah ya, yang lantai 1 sampai lantai 7 itu sama ya, tapi untuk atap biasanya sih beda biasanya ya. Kita lihat dulu di peraturan, kita ganti dulu ya satuannya. Kalau untuk live load itu biasanya kita lihat di peraturan ya, karena ada apa ketentuan untuk live load-nya sendiri ya. Oh sorry, peraturan pembebanan ya, peraturan pembebanan. Saya cari dulu.
yang ini 1727 ya. Kidi Aku kambing. Oh, bisa berdua itu. Mau pakai baju baru nggak? nih beban hidup terdistribusi merata minimum dan beban hidup terpusat minimum. Nah, kadang tergantung kasusnya. Kalau di atap itu ya biasanya ada yang merata, ada juga yang terpusat ya. Apalagi untuk atap-atap, let's say kita bilang atap pelana gitu ya, itu biasanya untuk pekerja. Kalau untuk lobby gitu ya fungsinya gitu, dia biasanya hanya beban merata aja, jadi terpusatnya nggak ada. Jadi tergantung ya, kita lihat gedung kita fungsinya apa atau ruangan kita fungsinya apa. Kalau kantor ya ini ada juga sekolah ya. Oh. Ini mau gantung nggak? Ini, aku angkat ya. Mana ya dia? Kuat ya. Hotel. Kalau udah nggak kuat bilang. Lihat rumah tinggal. Ya kan? Rumah tinggal. Ini dia rumah tinggal. Ya. Terus hunian 1 dan 2 keluarga. Semua hunian. Ya. Ruang pribadi dan koridornya, ruang publik, koridor ruang publik, kita pakai ini aja deh, ruang publik ya. Estimasinya gitu ya. Kecuali kalau kita udah tahu spesifik ruangannya apa gitu. Tapi biasanya sih memang ambilnya memang paling berat aja gitu ya. Jadi di koridor ruang publik ya 4,79. Terpusatnya nggak ada ya. Berarti kita pasang di sini. Oh ya, ini yang kita pakai yang ini ya, karena ini kilonewton per meter persegi. Ya. Kita mulai select properties area section, dipelat dulu. Select close. Oke, terus assign frame loads. Area loads, uniform, ini live. Terus tadi punya kita 4,79 ya kan, kilonewton per meter persegi. Boleh apply, boleh oke langsung. Oke, kita udah dapat nih live kita. Nih ya, terus select lagi yang di atap. Kita lihat dulu atap datar, kita atap datar ya. Atap yang digunakan penghuni sama dengan penggunaan yang dilayani, tempat untuk berkumpul. Let's say kita yang digunakan penghuni deh ya, jadi 4,7 nih ya, karena kan di atas macam-macam ya biasanya kegunaannya ya. Berarti sama live load-nya, berarti select yang di
pelat atap, select, close. Dia udah select ya. Terus assign, area loads, uniform cell, live ya. Oke atau apply. Oke. Lihat reloads. Untuk lihatnya jangan lupa di pelatnya klik kanan. Tadi kita masukkan yang ini SIDL live load-nya ya gitu. Oke. Sudah? Yang belum apa? Statik ekivalen atau beban gempa. Ya kan? Nah, beban gempa itu saya cerita dulu sedikit ya. Nah, ini kan diafragma nih ya. Jadi beban gempa itu di sini dia bekerjanya. Ya. Jadi nanti kita akan memasukkan dia sebagai kombinasi juga. Misal berat, titik beratnya atau center of gravity-nya di tengah-tengah ya, karena dia nggak ada. Kalau kita kan tadi ada lubang untuk elevator gitu ya. Kalau ini misalkan nggak ada ya, jadi benar-benar kotak seperti ini. Nah dia itu bekerjanya di arah X gitu ya, di arah Y. Jadi dianggap sebagai jadi bebannya ya satu itu aja, arah X, arah Y, gitu ya. Di mana sih kita bisa inputnya? Kita bisa input itu di di arah X, type-nya tetap quake. Kita ganti jadi user loads ya. Terus add new. Atau kalau misalkan tinggal modify juga bisa. Terus kita ganti ini Y ya. Kita ganti Y. Kita ganti Y. Saya ulang aja deh ya, biar jelas. Ini gempa X, type-nya quake. Ini user loads, kita add new load pattern. Tuh. Terus gempa Y, add user loads juga ya, add new load pattern. Nah, kan kita sudah menghitung ya statik ekivalen kita yang kemarin itu ya, pernah dijadikan di sini saya menggunakan contoh ini aja ya. Nggak ada di sini ya contohnya. Statik ekivalen pertemuan berapa deh itu ya? Cari dulu ya. Sebelas ya.
Nih, ini hanya contoh ya, karena kan ini lantai 6 lantai. Kemarin yang dibuat tugas itu 8 lantai ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan di sub kita ini ya. Jadi tinggal dimasukkan nanti gempa static equivalennya. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kemarin itu tiap portal, artinya dia masih di 2 dimensi analisisnya. Jadi kalau di input nanti ini jangan di input yang ini, yang di input hanya ini aja ya, gitu. Inputnya ini untuk contoh ya, jadi yang benar adalah yang kalian punya static equivalent yang kalian hitung sendiri di tugas itu ya. Ini saya akan jadikan contoh saja. Jadi kita ke gempa X, jadi gempa X dan gempa Y sama nilainya tuh besarnya sama, baik arah X ataupun arah Y untuk dimasukkan ke sini ya. Jadi di sini modify lateral load pattern ya, kita klik. Nah, karena kita sudah buat diafragma ya, maka ini akan muncul nih. Ini lantai 1, lantai 2 dan sampai lantai 8. Gitu kan? Nah, terus kita karena kita sudah define diafragmanya, kita apply ke center of mass-nya. Ya. Terus karena ini arah X, jadi kita masukkan ke Fx. Ya. Cara masukkannya sesuai dengan lantainya. Misalkan ketemunya segini ya. Ini untuk contoh sekali lagi ya. Lantai 1 135,49 gitu ya. 135,49. Kita lantai 2 264,85 ya. 264,85. Oke. Terus lantai 3 406,56. 406,56. Oke. Lantai di atasnya lagi 553,84. 553,84. 705,44. 705,44. 625,54. Nah, ini karena saya masuknya ngasal tadi ya. Jadi saya tambahkan di sini ya. Nah, tambahkan angka random aja ya. Tapi yang benar ya static equivalent yang kalian hitung ya. Ini sudah, X-nya sudah, Y dan momen nggak ada ya. Jadi kita oke dulu. Nah, sebenarnya kalau untuk langsung itu bisa, tapi nanti akan bingung di kombinasinya. Karena nanti kita akan kombinasi lagi gempa arah X dan gempa arah Y. Makanya kita buat dia jadi 2 load pattern yang berbeda. Sekarang kita masukkan dulu Y-nya. Modify load pattern. Apply center of mass. Sekarang di sini di arah Y. Sama nilainya 135,49, 264,85, terus 406,56, terus 553,84, 705,44, 625,54. Tadi 600 ya, sama nilainya ya, sama 580 ya. Ya, kira-kira seperti ini.
Terus kita oke. Gempa X, gempa Y sudah kita buat, kita oke. Oke. Terus define lagi. Terus ke load combination. Nah, di sini ya ada banyak ini tipenya ya. Kemarin kan kita hanya masukkan 1,4 dan 1,2 plus 1,6 live load ya. Sekarang kita akan tambahkan nih. Saya balik lagi ke ini ya, center of mass. Jadi karena kita nggak tahu si gempa itu akan menggerakkan bangunan kita itu ke arah mana ya, jadinya kita perlu kombinasikan nih. Pertama kita kombinasikan gempa arah X, gempa arah Y, arahnya positif semua, dengan gempa arah X-nya itu 100%, ya, saya tulis di sini 1, gempa arah Y-nya 30%. Berarti gempa arah X-nya kalau untuk lantai 1 misalkan gitu ya. Untuk lantai 1 berarti 135,49. Ya. Kalau untuk arah Y-nya berarti 0,3 kali 135,49. Jadi hanya 30% yang masuk. Nah, itu dikombinasikan. Ya. Makanya agak sulit kalau kita ke load pattern, karena berapa load pattern yang akan kita buat gitu ya. Lebih mudah untuk dikombinasikan gitu ya. Jadi untuk kasus yang ini ya, itu adalah kita lihat yang ini ya. Ini udah saya buat ya, kita lihat aja. Gempa arah X skala faktornya 1. Gempa arah Y skala faktornya 0,3. Jadi 30% aja. Jadi nanti dia dikali 30% yang kita sudah buat di load pattern-nya itu tadi. Ya. Nah, terus kombinasi yang lain lagi kebalikannya. Ya. Arahnya sama, tapi ini 30%, ini 100%. Ya. Jadilah kombinasi yang ini. Ya, gempa arah X 30%, scale faktornya berarti kan 30/100 ya, 0,3, gempa Y 1. Oke. Nah, terus yang lainnya lagi kita kombinasikan dia arah X-nya kebalikan ya, Y-nya positif gitu. Arah X-nya kebalikan, minus ya, dalam artian minus, Y-nya positif. Terus di arah ini 100%, yang ini 30%, tetap dikombinasikan kayak gitu ya. Di arah ini 0,3/30% untuk X-nya, 100% untuk Y-nya. Maka jadilah minus yang ini nih. Bukan, yang ini ya. Jadi ya, gempa arah X-nya minus 100%, gempa Y-nya plus, tapi 30%. Ya. Terus ini minus juga, tapi 30%, ini 100%. Oke. Terus kombinasi lain lagi, kita coba X-nya ya. X-nya itu positif, Y-nya itu negatif. X-nya itu positif, Y-nya itu negatif. Nah, besarnya sama juga.
Jadi ini misalkan X-nya 100%, ini 0,3%. 0,3 atau 30%. Terus kebalikannya 30%, ini 100%. Jadilah kombinasi yang ini ya. Jadi gempa X-nya positif ya, Y-nya yang negatif. Pertama masuk 30% ya. Yang berikutnya 30%-nya di gempa X, yang Y 100% tapi tetap arah negatif. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir itu minus-minus semua. Ya, jadi X-nya arah negatif, Y-nya arah negatif. Ini 30% negatif, arahnya Y-nya 100% negatif. Oke. Ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kombinasi untuk statik ekivalennya saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke kombinasi deadlock, load, live load, dan beban gempa. Ya, kita lihat lagi di peraturan. Kita kombinasi ya. 1727/2020 ya peraturannya. Kita bukan tegangan izin ya, kita ambil yang ini, kombinasi dasar untuk desain kekuatan. Nah, yang kita masukkan ini udah ini dan yang ini. Wind kita nggak punya, S itu salju kita nggak punya, LR itu untuk beban yang di reduksi, beban live load yang direduksi kita nggak punya. Jadi yang kita punya itu hanya gempa ya. Kita konsentrasi ke situ dulu ya. Jadi pembeban kombinasinya itu dead load, live load, dan gempa ya. Jadi yang ini 1 dan 2 sudah kita masukin, tapi yang lainnya itu nggak kita masukkan karena kita nggak punya wind ya. Jadi nggak usah memasukkan yang bawah ini ya, 3-5 nggak usah. Jadi dari 1, 2 kita langsung ke sini. Nah ya, 6 dan 7. Nah, EV EH itu adalah beban gempa vertikal kalau V. EH itu adalah beban gempa horizontal ya. Yang kita punya adalah hanya ini aja. Jadi E itu ya, beban seismik atau beban gempa itu terdiri dari vertikal dan horizontal. Ya, kalau memang ada vertikalnya ya, kita masukkan vertikal. Ya, tapi kita nggak belajar tentang gempa vertikal ya di sini. Kita hanya belajar mengenai beban gempa horizontal, yaitu statik ekivalen. Ya, nah setelah itu, jadi ini kita nggak ada. Ya, ini salju. Ya, jadi 1,2 dead load plus, jadi 1,2 dead load plus seismik horizontal
plus live load. Nah, gitu ya. Terus yang ini adalah 0,9 dead load plus beban gempa horizontal. Masalahnya menjadi banyak nantinya itu karena beban statik ekivalennya yang sudah kita kombinasikan itu tadi, itu kan ada banyak, ada 8. Jadinya kita perlu kombinasi minimal si 1,2 plus EH plus L itu adalah ya 8 itu. Nanti kita ada lagi 0,9 D plus EH itu ada 8 juga. Jadi kita nambah lagi kombinasi bebannya itu 16 lagi. Ini 8, ini 8. Untuk mengakomodir beban di segala arah. Beban seismik di segala arah ini ya. Gitu. Di sini saya nggak ganti namanya jadi 1,2 dead load dan segala macam. Saya langsung buat itu jadi kombinasi 1. Kalau mau dibikin namanya seperti misalkan 1,2 dead load ditambah Qx ditambah 0,3 Qy ditambah L gitu, itu nggak apa-apa ya, bebas aja namanya, asal nanti tahu kombinasinya itu apa. Misalkan saya di sini tulis kombinasi 1 ya, kombinasi 1 yang saya buat itu apa ya, kita lihat modify dead 1,2 live 1 ya. Terus saya tambahkan kombinasi statik ekivalennya berarti yang minus-minus ya. Terus oke. Terus ini ya. Ini. Terus misalkan saya mau nambah lagi, emang harus dibuat ya semuanya. Terakhir tuh minus plus ya. Nah, terus add new combo misalkan. Saya mau buat combo 5 masih dengan yang nomor 6 ini ya, kombinasinya berarti det 1,2 ya, add SIDL ya, det jangan lupa det itu SIDL dan det sendiri. Terus statik ekivalennya saya tambahkan tadi yang belum, mungkin ini ya. Terus scale factornya 1 aja karena kita udah kombinasikan sendiri ya kan. Terus live floatnya adalah 1 juga. Nah, gitu. Oke. Nah, itu kombinasi 5 saya. Nanti terus sampai ada penambahan 8 ya. Karena ini kan semua akan dipakai. Ya, ini hanya contoh aja. Makanya nggak dibuat semua ya. Terus kombinasi 3 coba kita lihat. Ini yang kombinasi yang ke-7. Yang ini. Ya. Jadi kalau yang ini isinya dead load SIDL ya, ditambah langsung dengan kombinasi statik ekivalennya yang ada 8 tadi ya, satu-satu kita tambahkannya gitu. Oke, coba kita buat lagi 1 ya, berarti dead load 0,9 add SIDL 0,9 juga di add sama earthquake-nya. Ini kayaknya belum ya tadi. Terus di add. Nah, oke. Gitu. Oke. Seperti itu ya. Kita oke dulu. Terus sampai situ dulu, kombinasi itu dulu, ada pertanyaan dulu nggak?
Kalau nggak ada saya lanjut ya. Nanti dicoba sendiri bisa. Kalau belajar program software gini kuncinya sih coba-coba sendiri ya. Nanti tahu apa aja. Terus kita ke load cases ya. Ini udah ada. Ini saya hapus aja ya karena tadi kita udah buat. Saya udah ganti. Jadi load cases itu akan menyimpan load pattern kita ya. Jadi karena tadi saya udah buat 2 kali gitu ya. Jadi dia bertambah di sini ya. Nggak apa-apa dihapus saja kalau misalkan dia nggak sinkron dengan load patterns-nya ya. Sekarang kita mau ke modal, modify. Ya. Di modal ya modal itu, analisis modal itu kan untuk menentukan si periode natural dari gedungnya ya dan mode shape gitu. Yang kita perlu lihat ya, di sini kita harus dari zero initial condition ya. Oh ya, load case type ini macam-macam ya. Kita pakai yang modal memang ya, gitu. Macam-macam ya. Terus stiffness to use-nya itu harus dari zero ya. Terus type modes-nya itu kita pakai eigen aja ya. Ini sebenarnya cara perhitungan ya. Cara perhitungan. Nah, terus maximum number of modes ya. Nah, ini tergantung biasanya number of modes atau banyaknya mode itu tergantung kita itu ada berapa lantai gitu misalkan. Kalau kita ada 20, biasanya di sini kita ganti jadi 20 nih. Ya. Kalau misalkan kita hanya mau modesnya kita hanya mau 10 aja deh gitu. Biasanya kita kan harus ada target mass participation ratio di sini. Itu harus 90% lebih. Nah, ini tolong dicek ya di SNI-nya. Ini target mass participation ratio kita 90 atau 95 atau 99% ya. Saya lupa ya. Tapi bisa dilihat di SNI ya. Tapi di sini saya set dulu dia 90% dulu aja. Ya. Nah, biasanya kalau misalkan lantai kita ada 20 misalkan ya. 10 kita hanya number of modes kita 10. Nah, di sini dia nggak target mass participation ratio-nya itu dia nggak akan sampai 90%. Nggak akan sampai yang ditargetkan. Misalkan hanya 85% mungkin ya. Nah, itu artinya lot yang di sini nggak masuk semua ke analisis modal. Ya. Jadinya kita harus set dia minimal sesuai dengan jumlah lantai bangunan kita. Gitu. Untuk maksimum number modes-nya ya. Kalau misalkan masih kurang juga ya, misalkan di sini 8 kan udah mentok nih bangunan kita di 8 lantai ya. Masih kurang juga ini masih 88 ya. Misalkan seperti itu. Nah, ini bisa kita tambahkan jadi 12 atau 15 itu nggak apa-apa. Ya. Yang penting nanti target mass participation kita sampai gitu ya. Jadi load type plotnya aja det dan SIDL ya yang kita tambahkan. Ini nggak usah diisi, sesuai aja ya parameternya, nggak usah diganti ya. Mass source-nya ya ini ya. Terus kita oke. Ya, jadi sesuai yang ini aja. Oke. Kita oke dulu. Kita ke mass source. Mass source kita sebenarnya udah terdefine. Kita tinggal modify aja. Nah, di sini ada yang memasukkan
hanya dead load dan dead load saja ya. Jadi si mesource-nya ini karena dia adalah untuk gempa. Nah, gempa itu biasanya kita menghitung load tambahannya itu sama apalagi untuk modal ya. Itu hanya dead load saja ya. Tapi ada juga yang menambahkan 30% dari live. Ya, itu juga nggak masalah juga sih sebenarnya ya, untuk safety juga ya. Jadi bisa seperti ini, bisa juga hanya dead dan SIDL. Ya, multipliernya tetap 1-1, yang ini 0,3 untuk live ya. Jadi live itu nggak 100% ya, digunakan untuk kita itu mendesain atau menentukan modal analisis ya. Oke. Nah, sebenarnya setelah ini siap nih untuk kita run. Oke. Tapi karena kemarin kita sudah berbicara tentang respons spektrum ya. Di sini saya mau kasih tunjuk juga ya, respons spektrum. Nah, misalkan kita mau masukkan respons spektrum, add new function. User ya, add new function. Nah, di sini kita bisa kemarin di contoh ya, kita lihat contoh. Misalkan di sini ya kita udah menghitung sendiri ya, jadi kita tinggal masukkan 0 gitu. Akselerasinya 0,29 di add. Terus 0,14. Accelerationnya 0,73 di add. Terus 0,69 tetap 0,73, terus 0,51. Nah, gitu. Dan seterusnya. Ya, jadi nanti dia bisa auto fill di grafiknya ini seperti ini. Gitu. Atau bisa juga nih pakai punya kita itu peraturan kita yang sesuai dengan ASCE 722. Nanti kita add new function. Misalkan kemarin kan kita ada di Mataram ya. Function name-nya kita ganti Mataram. Ini sama. Side place kita kemarin kan D ya. SDS udah kita hitung, kita masukkan 0,73. SD1 0,51. TL-nya 12. Ini nggak usah diganti. Ya. Nah, ini function diagram kita. Function grafik kita. Ini periodenya, ini akselerasinya, kalau kita cek sama sih. Ya. T0, 0,29, ya kan. 0,14, nih 0,73. 0,69, ini 0,73, dan sebagainya sampai bawah sama. Ya, kita simpan ini nanti oke. Ya. Di sini saya sudah simpan. Oke. Terus define. Nah, load patterns jangan lupa kita tambahkan. Misalkan gempa X response. Jadi respons spektrum kita itunya beda ya. Non aja. Add new. Ini ya. Add new. Terus oke. Ini saya agak cepat ya, karena hanya pengetahuan aja sih ya. Ini saya delete aja ya,
karena yang ini kan sama. Nah, ini kalau respon spektrum ya, sebelum kita ke kombinasi ya, kita modify dulu. Karena tadinya itu dia adalah tipenya itu statik. Ya. Tapi karena kita pakai respon spektrum, kita mesti ubah dia jadi respon spektrum. Ya. Nah, CQC SRSS itu adalah cara perhitungannya, ya. Jadi kita kan belum belajar itu, jadi makanya saya nggak kasih gitu ya. Nah, terus nantinya di sini load type-nya itu memang isinya seperti ini ya. U1, U2, functionnya Mataram. Scale factor-nya, nah scale factor ini adalah hasil perhitungan R ya dikali I ya G dikali I dibagi dengan R kalau nggak salah ya itu. Tapi di sini saya tulis aja scale factornya G dulu ya 9,81 ya. Nah, seperti ini gitu. Nah, masukkan si functionnya itu ke sini ya. Gitu. Ya, ini untuk respon spektrum. Kita ganti untuk X dan Y juga. Sama juga kayak gitu ya. Ini scale factornya jangan lupa tadi G kali I per R. Ya kan? Oke. Barulah setelah ini masuk respon spektrum, kita ke combination. Gitu. Ya. Tapi sekali lagi karena kita belum belajar CQC dan segala macam ya. Jadi saya sih rekomendasinya pakai yang linear statik tetap, yaitu statik ekivalen dengan kombinasi yang banyak itu tadi. Gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Terus kita mau run ya. Analyze, set analysis option. Kalau space trace misalkan kayak di baja kita pakai space trace. Plane frame ya kita nggak 2 dimensi, kita 3 dimensi space frame. Kita klik aja ini ya. Oke ya. Terus analyze ya, run analysis. Ya. Kita akan nanti saya run ya, saya ke toilet dulu sambil run ya. Sebelum run, ini kan ada kita bisa run or do not run ya. Kalau misalkan kita ganti aja nih. Kalau untuk case load case yang ini misalkan gempa X, kita mau run juga deh, ya bisa ya. Atau kita nggak usah pakai respon spektrum. Jadi ini do not run itu juga bisa ya. Nanti baru di run now ya gitu. Oke, saya akan run sembari saya mau ke toilet dulu ya sebentar. Sih nggak ada error. Oke, kita lihat ya. Show.
nggak ada error ya. Oke, berarti sekarang sekarang kita lihat dulu apa yang dikatakan sebagai analisis modal ya mungkin. Lihat sini. Modal ya, mode number 1 gitu. Mode number 1 dengan apa, periode 1,13 detik, frekuensinya 0,88 sekian ya. Ini kita ada di lantai berapa sini? Kan ada di sini. Ya kita harus giniin dulu biar kita tahu. Oh, lantai paling atas ya. Ini mode 1 ya. Kalau kita start ini plan ya. Kita lihat view-nya dari atas gitu ya. Nah, jadi gitu mode 1. Kalau kita lihat dari sebelah sini ya. Nah, kayak gini dia. Ini mode 1. Kalau kita lihat dari sebelah sini misalkan ya. Enggak. Oh, sorry. Lupa saya. Ini ya. Nah, ini mode 1 seperti ini. Ya, yang heboh emang yang arah lemahnya ya. Biar bisa lihat ya, saya pindah ke mode 2. Mode 2 periodenya 1, sekian detik. Kayak gitu. Kalau kita lihat dari atas, beda ya. Kalau kita ke mode 3, kayak gitu. Mode 4, beda. Gerakannya beda ya. Ngerti ya yang dimaksud analisis modal tuh untuk apa ya? Seperti itu. Dengan periodenya masing-masing. Oke, biasanya mode yang paling besar itu adalah yang dominan ya. Mode dominan itu adalah periodenya juga yang paling besar, biasanya seperti itu. Jadi mode 1 itu biasanya yang, apalagi untuk ini sesuai dengan mass participation juga nanti ya kita lihat. Jadi kalau misalkan sebenarnya nih gedungnya misalkan akan geraknya seperti apa sih kalau ada gempa ya. Kan ada beberapa mode ya. Ada beberapa pilihan mode. Nanti sebenarnya pakai itu tadi ya, CQC dan segala macam itu perhitungannya. Tapi di sini disederhanakan, kita langsung bisa lihat bahwa apalagi kalau misalkan yang kita lihat dari periode sama partisipasi massa nanti. Kalau yang 8 lantai biasanya yang paling berpengaruh mode-nya itu mode 1 memang. Jadi kalau misalkan kena gempa ya seperti inilah kalau kita bilang ya, karena mode ini nanti juga berpengaruh kepada gaya dalamnya ya gitu. Nah setelah itu
kita bisa cek. Nah, misalkan perpindahan yang paling besar itu nanti terjadinya di mana, ya. Kalau seperti misalkan saja yang berpengaruh, nah seperti di mode 4 ini, perpindahan paling besar di mana sih? Nah, kita mesti cek di atas ini kah atau yang ini. Sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Kalau T4. Tapi kalau misalkan mode kita yang paling dominan adalah 1, udah jelas-jelas di sini perpindahannya yang harusnya kita perhitungkan itu yang paling atas ya. Gitu. Terus itu untuk analisis modal ya. Nanti kita keluarkan juga di Excel, kita bisa keluarkan. Kita beralih dulu ya. Kalau mau dijadiin permodalan biasa lagi nanti kita klik yang ini. Nah, ini bisa juga di display sini ya. Ini ya. Bisa. Sorry. Saya lupa nih yang mana nih. Displaynya. Ini yang ini ya. Ada frame, cable, tendon ya. Dari sini juga bisa. Kita kalau join ya, kita bisa tahu reaksinya. Misalkan kombinasi 1 lah ya, kombinasi 1. Nah, ini reaksinya di reaksi perletakan ya. Terus kalau misalkan gaya dalamnya ya, kita lihat kalau dari visual ya, visual langsung itu ada perbedaan antara dia terkena gempa atau tidak terkena gempa ya. Misalkan kita akan lihat yang gravity load dulu ya, yang hanya dead load dan live load ya. Kita lihat di momen. Nah, ini ada momen T22, ada momen 33. Nah, kalau di sini ya kita pakai momen 33. Nah, ini berkaitan dengan apa? Lokal aksisnya ya. Kalau shear ya atau geser, shear 22 yang kita perhitungkan ya. Ingat kalau momen 33 shear 22 ini sesuai dengan section properties. Kita lihat ya, mungkin di sini yang paling gampang. Nah, gini ya. Shear itu kan gini ya, di lokal aksis yang 2. Momen itu lokal aksis 3. Bekerjanya seperti itu. Ya. Kalau momen di lokal aksis 2 itu dia momen bukan bekerja di lokal aksis 2 ya. Ya, tidak di lokal aksis 2 ini, tapi di lokal aksis yang 3. Kalau geser ya memang di lokal aksis yang 2. Walaupun karena ini analisisnya 3 dimensi, nanti dilihat di tabel Excel, baik 2 maupun 3 itu ada isinya, tapi tidak besar. Nanti kita lihat. Frame cable ya. Nah, di sini saya mau tunjukkan yang hanya portal aja ya. Jadi saya nggak berbicara mengenai platnya. Ya, jadi kita hanya berbicara portalnya aja. Bisa ganti ini momen. Tidak oke. Nah, seperti ini. Ya. Kalau mau kita ini kan fill ya. Warna minus merah, positif biru, kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan kita mau tahu ini kan paling bisa kita lihat kan angka maksimumnya ya. Di sini juga bisa kita klik kanan nih, kanan. Nah, dia akan ketahuan. Oh, ternyata seperti ini ya. Ini lotnya yang ini ya, ini free body diagramnya ya.
gesernya ini, momennya ini. Oke, defleksinya ini. Ya, sudah terhitung semua. Terus kalau mau itu kan tadi field diagram, show value juga bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi tergantung kebutuhan aja. Kalau hanya ingin lihat bentuknya ya kita pakai field diagram. Ya. Kita akan lihat bentuknya aja. Nah, terus lalu kita lihat kalau dia kombinasi berapa, 2 misalkan gitu ya, yang ada beban gempa. Kombinasi beban, kombinasi 2. Oh, berarti kalau seperti ini dia masih dominan dead load-nya nih. Gravity load-nya. Coba kita lihat yang hanya ini ya. Hah? Kok nggak masuk? Bentar, kenapa seperti itu? Tadi di RAM semua kan? Ini semua. Kayaknya saya kebanyakan masukkan gempa ya, saya riset terus soalnya. Coba saya ulang dulu ya, biar bisa lihat perbedaannya. Mana kopiku? Ada ya. Saya delete existing load aja ya. Masuk nggak dia? Harusnya masuk ya. Saya udah berkali-kali kutak-katik ini, mungkin entahlah yang terjadi. Mungkin di load cases-nya saya, bentar ya, one more. Tapi nanti kalau load patterns-nya saya hapus, jadi maksud saya kenapa nggak masuk, karena load pattern dan load case-nya tadi ada yang saya salah hapus kayaknya ya, jadi dia nggak masuk nih si gempanya ya, padahal harusnya masuk ya. Oke.
Jadi kira-kira seperti itu ya. Biasanya nanti kalau dia load case-nya sudah oke, itu ya. Nah ini akibat gempa, ini artinya load-nya ini nggak masuk ya. Oke, ya. Jadi kira-kira ngerti ya, kenapa dia nggak nampak gitu ya. Mungkin nanti saya akan perbaiki lagi load case-nya ya. Karena kan gempanya karena static equivalent, nanti saya masukin dari awal ya di load patterns-nya ya. Nanti saya akan benerin dulu. Nah, anyway, seperti itu ya. Nanti akan tampak perbedaan mana dari diagram momennya khususnya, mana yang terkena gempa dan kombinasi mana yang dengan gempa dan kombinasi mana yang tidak terkena gempa ya, atau tidak include gempanya. Nah, setelah itu kita akan sampai sini mengeluarkan tabelnya ya, karena kalau kita desain kita pasti based on ini, karena kita cari worst case itu kita harus cari mana di lantai itu mana momen yang paling besar ya. Apakah momen lantai 1, lantai 2, lantai 3 mirip sehingga kita bisa dimensinya sama gitu ya. Itu dari sini. Kita harus keluarin dulu pertama. Kita lihat dari atas. Ini nggak usah. Join output ya, displacement kita keluarin. Reaction kita keluarin. Join message nggak usah. Ya. Terus elemen output ya. Frame ya. Elemen forces aja. Ya. Area nggak usah tadi saya bilang ya. Ini kita hanya sampai di frame aja, area nggak usah. Ya. Base reaction keluarin, modal information keluarin. Ya, keluarinnya itu modal period. Ini boleh semuanya dikeluarin boleh. Ya, modalnya. Ya, jadi ini ya yang dikeluarkan, yang kita centang, terus kita oke. Nanti dia akan generate sendiri tabelnya. Nah, seperti ini. Ini tabel untuk base reaction. Ini, nah ini elemen forces. Ya, elemen forces itu gaya dalam. Ya, kita lihat di sini nih. Lihat nih. V2 9, sekian kilonewton. Ini minus kali 10 pangkat minus 18 gitu kan, kecil sekali ya. Jadi yang ini yang pengaruh. Momennya pun juga gitu. Momen 2 ya, bahkan ada yang 0 di sini ada nilainya. Oke. Jadi untuk momen itu 3, geser itu 2. Ya. Ini P0 karena sepertinya sih ini ada di ini frame 1 itu ada di balok. Terus join displacement seperti ini ya. U1, U2, U3 tahu ya, kan udah belajar matrix ya, jadi tahu lah ya. Terus join reaction itu yang paling bawah, join reaction ya, di perletakan. Terus ini modal ya, dynamic udah lumayan sih ini ya. Statiknya 99 iya, dynamicnya 95 ya. Kalau kita targetnya 90 sih oke ya. Cuman nanti perlu kita cek lagi nih, dynamicnya itu masuk 99 apa hanya 90% ya. Ada di peraturan kok. Ini participation factor ya. Kita lihat di sini. Nah, modal
yang pertama sih yang memang dominan ya kan. Itu. Minggu depan kita akan berbicara mengenai itu ya. Bagaimana cara kita memilihnya. Oke, nah selain itu semua ini bisa kita convert ya. Bisa satu-satu kita convert ke Excel-nya, kita ekspor, bisa all aja kita. Kalau butuh cuma satu ya silakan convert satu aja ya. Misalkan current table-nya ini base reaction. Kayaknya saya mau mungkin elemen force saja. Nah, ini bisa di current table ya. Tapi kalau mau semuanya kita bisa all. Nempel pabrik nih. Oke. Ya, base reaction semuanya sudah di-convert ke Excel. Nah, dari sini adalah pencarian data kita nih nanti. Gitu. Ya. Oke. Nah, nanti untuk tugasnya saya hanya akan minta screenshot aja. Di sini ya boleh berupa misalkan mau nunjukin frame section seperti ini boleh, atau mau menunjukkan modalnya kan sebenarnya setelah running gitu ya, dia kan munculnya modal seperti ini ya, ini juga boleh ya. Yang penting saya tahu bahwa sudah berhasil running ya, ini bisa di screenshot ya. Terus ada satu lagi screenshot berupa Excel seperti ini ya. Jadi tadi yang ekspor ke Excel ya dari tabel-tabel ya, di display show tables di sini. Nah, terus dipilih ya, di join elemen dan structure ya. Nanti hasilnya diekspor ke Excel. Nah, hasil eksportan ini nggak usah dikumpulin, tapi screenshotnya aja biar saya tahu sudah dikeluarkan, itu aja ya. Dan ngumpulnya jangan lupa pribadi ya, maksudnya sendiri-sendiri. Nanti kalau laporan akhir baru berkelompok. Gitu. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, silakan dicoba dulu ya. Kita akan bahas ininya, bagaimana kita mengolah datanya.